Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabih. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad sahibil Qur'an wa alihi wa ashabihi nujumil huda wal irfan. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita syukuri di pagi Jum'ah yang cerah ini kita mengawalinya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Setelah sholat subuh, wirid, juga ziarah kubur, alhamdulillah masih bisa menyisipkan waktu sedikit untuk bersama-sama kita merenungi apa yang pernah kita lakukan, juga menatap ke depan apa yang harus kita lakukan dan direncanakan. Tidak ada orang di dunia ini yang mendambakan yang tidak enak. Hidup mesti semua orang merencanakan dan mendambakan keberhasilan. Keberhasilan jika diukur dengan satu ukurannya kalau satu dengan yang lain mungkin berbeda. Ada yang mengukur keberhasilan hanya dengan buah materi. Itu yang sifatnya duniawi. Juga ada yang mengukur keberhasilan dengan ukuran yang seimbang, duniawi maupun ukhrawi. Kalau demikian halnya, kita mesti mengikuti yang mana? Rasulullah berpesan dalam sebuah hadisnya, laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhirati wa akhirahu li dunya hatta yusiba minhuma jami'a wala takunu kallan 'alan nas. Bukan sebaik kamu orang yang meninggalkan dunianya hanya semata untuk akhiratnya, ataupun yang meninggalkan akhiratnya hanya demi dunianya. Jangan sampai kalian menjadi beban bagi orang lain, sehingga kalian bisa mendapatkan yang seimbang dari keduanya. Nah, keseimbangan inilah ukuran yang wajar bagi kita sebagai manusia yang religius, juga makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendirian. Duribat alaihimud dhillatu aynama thuqifu illa bihablim minan nas illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Al-ayah. Untuk itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan tanda-tanda di antara orang ini termasuk orang yang berhasil akan bahagia di akhirat.
Dan orang ini bahagia di dunia dan akhirat. Dan orang ini akan celaka di dunia maupun di akhirat. Nah, tanda-tanda di antara orang yang bahagia di dunia ada 4. 1, ayyakuna zaujatuhu salihah. Orang yang bisa mendapatkan pasangan hidup yang salihah. Kalau itu seorang suami. Ataupun seorang istri yang bisa mendapatkan pasangan hidup yang solih. Kesolihan seorang istri akan mendukung keberhasilan seorang suami. Untuk itulah sampai akhir hidup pasangan itu, meskipun seorang istri tidak berusaha, ia bagaikan kiper dalam klub sepak bola. Pada saatnya, karena penyerang juga backnya itu kuat, seorang kiper hanya sebagai penonton belaka, sebagaimana penonton yang lain. Tapi begitu pun, dia punya tanggung jawab yang tinggi. Kalau sampai kebobolan, ada bola yang masuk, tentu kiperlah yang paling disorot pertama. Bukan penyerang ataupun penyangga ataupun backnya. Nah, dalam hal ini pantas juga dalam kompilasi hukum Islam di Indonesia ada istilah dalam irthah warisan sebelum diwaris itu ada istilah harta benda gonogini. Sebelum diwaris dibagi 2 dulu. Karena di Indonesia kadang laki-lakinya tidak kerja, bahkan yang kerja istrinya. Meskipun istri tidak bekerja, laki-lakinya bekerja, keberhasilannya karena ditopang oleh tugas seorang istri. Nah, pantaslah kalau orang yang punya istri yang sholihah jadi pendukung keberhasilan seorang suami yang sholih. Itu 1. Yang kedua, ayyakuna auladuhu abraran. Hendaknya anaknya jadi orang-orang yang bagus. Kebagusan anak, kesolihan anak menjadi barometer kebahagiaan keluarga. Keluarga punya anak 1, kalau nakal, 1 anak itu bisa menghabiskan harta benda orang tua. Bahkan bukan hanya menghabiskan harta benda orang tua yang sedang viral sekarang. Gara-gara pakai Robicon palsu buat kesombongan sampai berani menyiksa anak seorang tokoh Ansor, sangat-sangat merugikan orang tua. Baik di dunia, lebih-lebih di akhirat. Di dunia, dia harus masuk penjara, orang tuanya dibredel dari jabatannya, itu karena kenakalan anaknya. Tidak akan terkuak keburukan orang tua, mungkin kalau anaknya tidak konangan duluan. Nah, kalau anak sebaliknya, anak-anaknya sholih, penurut, tahu agama, kepada orang tua mesti menghargai, lebih-lebih untuk sombong.
Tidak mungkin. Kenapa? Dia tahu kalau kesombongan itu akan menghalanginya masuk surga. Untuk itu tidak sampai melakukan hal yang buruk-buruk seperti sombong tersebut. Ini yang kedua, syarat orang bahagia di dunia maupun akhirat, anak-anaknya ayyakuna auladuhu abraron. Yang ketiga, ayyakuna rizquhu fi baladi. Hendaknya ekonominya itu dicukupkan oleh Allah di negeri sendiri. Orang yang berkeluarga misalkan suaminya di Indonesia, istrinya jadi TKW di Arab Saudi. Bagaimana cara membina kekeluargaan? Padahal kekeluargaan yang harmonis itu mestinya setiap hari mereka bisa berinteraksi. Karena jauh tidak bisa berinteraksi. Kalau sekarang mungkin hanya video call, bisa berinteraksi dengan video call. Orang-orang yang berkeluarga, kebutuhannya bukan hanya itu saja, sampai pada kebutuhan biologis. Nah, kalau tergoda setan, bisa jadi yang satu kerja di luar negeri, yang di sini enak-enakan malah nyeleweng, selingkuh, dan lain sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Nah, kalau rezekinya ada di sekitar kita, di negeri kita, sehari bisa pulang, bisa membina keluarga sejak pagi sampai sore, bahkan sampai malam, setiap hari rutinitasnya sudah teratur sedemikian. Insya Allah semuanya terkontrol, jadi orang merasa tenang. Ketenangan itulah mendukung kebahagiaan, baik di dunia sampai akhirat. Masalah ekonomi adalah masalah yang pegang peran paling penting. Untuk itu, kekurangan ekonomi bisa menjadikan iman goyah. Kadal fakru ayyakuna kufran. Hampir-hampir saja kefakiran itu menjadikan orang jadi kufur. Fakir iman, lebih-lebih sampai pada fakir harta. Awas, bahaya. Untuk itu, yang ketiga, ditata sedemikian hendaknya orang berkeluarga rezekinya tidak sampai jauh-jauh, nginep-nginep sampai ke luar negeri, bahkan boros sampai ke luar negeri. Bahaya. Semoga anak-anak santri kita tidak sampai jadi TKW yang keselamatannya kadang-kadang sangat-sangat diragukan, dipertanyakan. Ya Allah, adanallahu min dzalik. Yang keempat, dari syarat kebahagiaan adalah ayyakuna khulata'uhu sholihin. Ayyakuna ing yen toh ana apa khulata'uhu campurane wong iku sholihina wong-wong sholih. Jangan jauhkan diri dari orang-orang yang sholih. 40 hari tidak kemasukan nasihat, jiwa kita gersang. Kalau setiap hari kita, setiap saat kita bisa berkumpul bersama orang-orang yang sholih, setidaknya kesolihan yang kita lihat itu saja sudah bisa kita buat atau kita baca sebagai nasihat kita. Dengan melihat kita bisa menganalisa. Dengan menganalisa insya Allah akan ketemu
Kenapa orang ini rajin jamaah? Kenapa orang ini kok rajin sedekah? Kenapa orang ini kok rajin beramal yang solih-solih? Itu belum berkata. Apalagi sampai diberikan nasihat, fatwa. Sangat untunglah kita berkumpul berserta orang-orang yang solih. Siapakah mereka sekarang? Para ulama yang warasatul anbiya. Jangan lepaskan diri kita dari lingkungan mereka. Karena kebahagiaan seorang di dunia maupun akhirat ditopang oleh hal itu. Hadirin yang berbahagia, karena sebentar lagi kita akan menyongsong datangnya Ramadan, hendaknya kita punya rasa bahagia. Sebentar lagi amal-amal akan dilipat gandakan. Amal-amal yang soleh akan diterima. Yang sunnah akan dihitung sebagaimana kita mengerjakan yang wajib dan sebagainya dan sebagainya. Semoga kita dengan rasa senang menyambut gembira datangnya Ramadan, kita dijauhkan dari sengatan api neraka. Demikian sekian, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Hadani Allah wa iyyakum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.